Ya, kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah meluncurkan program cek kesehatan gratis. Gaji pegawai, belanja pegawai dikurangi? Enggak. THR dihilangkan? Enggak. Gaji ke-13 dihilangkan? Enggak. Bantuan sosial, subsidi gas dihilangkan? Enggak. Subsidi BBM? Enggak. Ya, bantuan sosial tetap ada. Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Berikut adalah penjelasan dari Hasan Nasbi, tapi saya akan bertanya kepada Mbak Lulu ini. Ada sinyal yang ditangkap publik agak membingungkan. Pada satu sisi butuh penghematan, tapi pada sisi lain staf khusus, bahkan staf khusus baru kemudian juga direkrut gitu loh. Ini sebetulnya apa yang sedang terjadi sebetulnya? Pada saat awal pembentukan kabinet, banyak yang mengatakan ini adalah kabinet gemuk. Tapi kami mengatakan bahwa ini adalah kabinet yang terfokus. Terfokus artinya apa? Kerja-kerja yang inginkan menjadi satu outcome ini fokus. Dan kalau kita melihat sebelumnya, banyak orang memprediksi bahwa ketika kabinet gemuk maka anggaran akan membengkak. Tapi kita melihat justru saat ini dilakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran lagi-lagi fokus kepada otot-otot, lemak-lemak dibuang. Jadi sebenarnya ini benar-benar bagaimana kabinet terfokus dari komposisinya dan kemudian bagaimana penganggarannya. Terkait dengan staf khusus, tentunya dengan berbagai pertimbangan bahwa masing-masing staf khusus ini memiliki sebuah kemampuan enabler. Ya, enabler yang bisa kemudian membantu kerja-kerja pemerintah. Tapi bukan itu menambah anggaran? Tadi saya katakan, anggaran dipergunakan kepada otot, bukan kepada lemak. Jadi tetap berfokus. Ketika kemudian kita bicara, misalnya, pasti saya tahu fokusnya adalah kepada staf khusus yang baru dari Menhan, gitu ya. Beliau adalah seorang artis dengan follower yang sangat banyak. Ketika kemudian menjadi bagian dari pemerintah, bisa menjadi komunikator-komunikator yang lebih efektif kepada masyarakat. Ngurangin Mbak Lulu dong kerjanya nanti. Kita kerjasama, Mas. Jadi ini kan adalah sebenarnya tadi saya katakan enabler dari kerja-kerja pemerintah. Kalau fokus kenapa nggak katakanlah niru Vietnam yang justru kementeriannya dikurangin? Setiap negara punya strategi yang berbeda, Mas. Vietnam dengan jumlah warga negaranya, kita dengan jumlah warga negara yang begitu banyak, ada yang ingin dikejar menjadi Indonesia maju 2045, banyak hal yang harus terfokus dilakukan. Fokus dengan satu kementerian dengan 3 wakil menteri gitu. Agar lebih terfokus. Agar lebih fokus. Mengawal program-program di dalamnya, Mas. Karena tentu di dalam satu kementerian pembagiannya sudah jelas, Mas. Masing-masing kementerian punya fokusnya masing-masing dan juga saling bekerja sama. Baik. Mas Umam, ini Anda gimana menangkapnya? Pada satu sisi efisiensi, tapi gemuk, tapi fokus gitu. Ya memang ada logika yang cukup paradoks ya, bagaimana kemudian efisiensi itu coba dilakukan, tetapi dalam konteks struktur kemudian itu diperlebar. Memang secara argumen bisa dijustifikasi, tetapi kalau misal kita runut dalam konteks penjelasan tadi secara lebih komprehensif, saya kira judul kita malam ini cukup justified. Ini bukan efisiensi, tetapi realokasi yang kemudian digeser salah satunya dalam konteks makan siang gratis. Dalam konteks kebijakan saya kira sah-sah saja karena itu bagian dari janji politik dan harus ditunaikan, tetapi juga perlu dihitung betul bagaimana kemudian impact secara makronya. Kalau misal tadi dijelaskan oleh Mas Huda misalnya ya, ini harus hati-hati. Kita itu selama 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Pak Jokowi, kita margin pertumbuhan ekonomi itu press di angka 5%. Kalau misal kemudian ini tidak dilakukan koreksi secara cepat, maka government spending berpotensi mengoreksi banyak elemen yang lain dari elemen pertumbuhan ekonomi. Kalau government spending belum optimal, sementara juga public consumption juga belum begitu optimal, investasi secara umum tidak ada pergerakan signifikan atau belum, sementara ekspor impor netnya juga tidak ada gelombang yang sangat signifikan. Saya khawatir kalau misal kemudian ini tidak ditangani secara cermat, maka kemudian angka pres 5% itu berpotensi turun di angka 4%. Turun ke angka 4%. Kalau kita menggunakan hukum Okunz, dikemukakan oleh Arthur Okunz, perbedaan 1% dalam pertumbuhan ekonomi itu impactnya kepada 2 juta kurang lebih dari pekerjaan masyarakat yang ada dalam suatu negara. Saya khawatir ini menjadi hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah, Mbak Lulu, wala alihi wasabi ajmain, dan teman-teman di dalam pemerintahan juga.
hati-hati betul, karena ini terkait dengan public trust dan market trust. Jangan sampai kemudian penurunan, misal ya, kalau misal itu terjadi di angka 4%, maka public trust, termasuk juga market trust terhadap pemerintah, kemudian menjadi terkoreksi juga. Ini yang harus diantisipasi. Dan izin Mas, satu poin sekali lagi, terkait makan siang gratis. Antisipasi terkait dengan kebocoran di dalam konteks itu 171 triliun kalau misal instrumen panjang dalam konteks ini ya, kualitas, kemudian penganggaran, kemudian dalam eksekusinya tidak diantisipasi, ini bisa menciptakan kebocoran yang luar biasa. Baik. Bung Huda, gimana Anda merespon bahwa prediksi Mas Umam pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden 8% bisa nggak tercapai, malah prediksi bisa ke 4% gitu? Iya. 8% itu kan satu janji politik belaka ya, Pak Budiman ya. Itu saya selalu kalau komentar 8%, saya pasti nggak percaya gitu. Nggak percaya? Ya, tapi kita pakai target pertumbuhan ekonomi APBN 2025 5,2%. Kalau kita lihat untuk government spending itu berkisar antara ke pertumbuhan ekonomi, dampaknya itu 0,3 sampai 0,5%. Artinya kalau ini berkurang dan cara signifikan ya, ini bisa mengurangi sekitar 0,1 sampai 0,2% dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin 5,03%. Artinya ini bisa bergerak di angka 4,8 sampai 4,9% saja di tahun 2025 ketika ada pemangkasan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah efek langsungnya. Nah, efek tidak langsungnya itu yang berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita lihat multiplier efek ini yang saya rasa tidak diperhitungkan dalam mengoreksi ataupun merealokasi anggaran. Karena kalau kita lihat dari beberapa mata anggaran yang kita plototin ya, itu mempunyai efek multiplier yang dahsyat kepada sektor ekonomi lainnya. Tadi saya bicara mengenai irigasi, mengenai jalan yang memang itu tidak diperbaiki, tidak istilahnya dijaga dan sebagainya, dipelihara dan sebagainya, ini akan menimbulkan efek kepada pertanian. Pertanian, dia ketika dia irigasinya tidak ada dan sebagainya, yang terjadi adalah petani kita mau berproduksi lewat apa? Irigasi nggak ada, air juga susah dan sebagainya. Yang ada adalah ketahanan pangan, seperti disampaikan di VT ya sama Bang Hasan Nasbi, tidak akan tercapai. Itu yang efek multiplier di situ. Nah, makanya saya setuju sama Bang Umam, ini harus benar-benar kita ya bisa dibilang evaluasi yang benar. Kita dukung sebenarnya evaluasi untuk program infrastruktur yang tidak bermanfaat. Ya, jadi yang akhir-akhir ini sedang ramai ya tentang pemerintah itu sedang ketat-ketatnya mengelola anggaran, efisiensi anggaran. Betul, efisiensi anggaran. Ya, benar-benar mereka ini sedang mengirit ya. Katanya sih mengirit, tapi bikin pelarat. Nah, itu. Ya itu masalahnya. Seperti biasa ya, kebijakannya ini dadakan. Iya, kebijakan kita itu kalau di era Pak Prabowo ini tuh semua serba dadakan. Nah, dadakan, udah dadakan salah langkah. Iya. Ada yang bilang salah langkah, ada yang bilang ini terlalu memaksakan ya. Banyak sekali ya gitu. Nah, jadi beberapa hal yang tadi kita simak ya, ternyata sebenarnya awal mula tujuannya efisiensi anggaran itu baik. Baik. Salah satunya untuk mencegah adanya dana-dana yang keluar karena tidak perlu. Nah, seperti contoh apa, Bang? Ya, event-event pemerintah kayak misalnya peringatan hari apa gitu. Ya, hari jadi gitu kan. Terus ya, perjalanan dinas, rapat-rapat gitu. Sebenarnya kalau itu bisa direalisasikan dengan baik dan benar, ya dengan mempertimbangkan resikonya tentunya pasti kita dukung karena itu bagus gitu loh, efisiensinya itu bagus. Cuman setelah kita lihat di sini tuh ada banyak pro dan kontra nih. Ya kan, dari salah satunya itu ada yang bilang, dari salah satu narasumber ini, bahwasanya sebenarnya dari efisiensi ini itu tidak memotong apapun, bahkan ada cek kesehatan gratis segala macam gitu kan. Tidak memotong apapun, tapi ada pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya lah ini telah memotong beberapa kementerian, salah satunya adalah Kemendikristek. Iya. Itu kan, iya benar-benar itu. Terus Kemendikdasmen. Nah, itu juga
Intinya Kementerian Pendidikan itu malahan dipotong anggarannya gitu loh. Nah, sedangkan yang urgent itu malah pendidikan nggak sih dalam satu negara? Iya kan? Malah percuma ini Bapak Prabowo membuat makan siang gratis itu kan katanya untuk mencerdaskan. Iya. Tapi masalah anggaran pendidikan juga penting. Benar. Beasiswa gitu kan. Masyarakat yang dari kaum kalangan menengah ke bawah itu kan perlu. Benar. Malah itu yang dipangkas terlebih dahulu itu salah. Nah, salah satu hal yang menarik dari video ini itu adalah sebenarnya efisiensi ini bisa kita katakan sebagai relokasi. Relokasi anggaran untuk berpindah ke MBG atau makan bergizi gratis. Sesuai dengan janji Pak Prabowo. Cuman kalau kita sebagai orang awam ya, kita merasa ini itu terlalu dipaksakan. Untuk merealisasikan janji kok selalu dipaksakan ini kan nggak bagus lah. Semua hal atau program dari pemerintah kalau dipaksakan ya nggak bagus. Benar. Dipaksa. Benar, ya kayak kemarin yang LPG itu kan juga nggak bagus itu. Ya tujuannya mungkin bagus, cuman ketika implementasinya itu salah dan kurang direncanakan dengan baik dan matang tentang resikonya ya maka jadi seperti itu. Jadi ayolah pemerintah lebih dilirik lagi yang kalangan bawah itu. Benar. Antisipasi itu sangat penting loh. Antisipasi karena salah satu dampaknya tadi yang sudah dibicarakan di video adalah dampaknya ke pertanian. Sedangkan pertanian itu salah satu pokok dari tulang punggung negara. Iya kan, pertanian gitu. Kalau sampai relokasinya ini salah, kementerian dari pertanian itu sampai tidak ada dana juga bahaya juga untuk negara ini gitu loh. Iya kan? Berarti kan banyak hal yang sepele yang harusnya lebih diperhatikan. Kayak kemarin yang gas LPG itu kan banyak yang nggak sesuai target. Benar. Ada orang beli gas tapi bawa pulang pakai mobil. Itu kan salah juga. Iya, gas melon lah. Artis juga. Terus itu. juga kemarin malahan Pak Deddy Corbuzier ya. Itu dilantik jadi Kemenhan ya. Stafsus. Stafsus. Iya, stafsus Kemenhan. Iya, maksudnya dalam hiruk pikuk seperti ini banyak PHK massal terutama dari TVRI gitu kan ya. Kita melihat video-videonya kan kasihan ya. Tapi kenapa malah